Dan kalau kita ngulen donat di dalam mangkok, itu cukup ditonjok-tonjok gini aja ya. Nih, kayak gini. Sampai dia licin. Halo sahabatku, apa kabar? Semoga Anda semua sehat selalu dan bahagia. Berasa lama banget aku nggak masak di dapur aku ini, karena aku baru kembali dari hutan. Jadi beberapa minggu yang lalu aku mengembara seorang diri di hutan. Buat kalian yang belum nonton bisa nonton ya. Dan sepulangnya aku, para kru yang ada di sini yang 1.500 orang, dia bilang lagi terjadi hingar-bingar perdonatan. Dan mereka suruh aku untuk review donat. Gimana ya, aku ini kalau disuruh review produk orang tuh rada-rada ngeri ya. Takut nanti mematikan rezeki orang, takut nanti dibilang sok tahu. Sedangkan aku sendiri kan nggak yang jago-jago amat bikin donat. Nah, daripada kita mencela produk orang, mendingan kita bikin sendiri ya. Dan hari ini aku mau membuat donat kentang yang simple. Gimana cara membuatnya? Ayo kita mulai. Chefnya abal-abal, resepnya nggak tahu punya siapa yang ini. Ya udah deh, pokoknya kita bikin aja yuk. Pertama kalinya kita mau membuka susu dulu. Ini bukan susu kental manis, tapi ini namanya susu evaporasi. Kita akan ambil sebanyak 100 ml. Kemudian akan kita hangatkan di air hangat supaya suhunya menjadi 36 derajat Celcius. 36 sampai 40 aja ya sahabatku. Ini sudah sekitar 36 derajat Celcius. Hangatinnya jangan kelamaan, nanti bakal mati yeastnya. Selanjutnya kita akan masukkan tepung terigu protein tinggi seberat 275 gram. Tepung terigu serbaguna 100 gram. Jadi totalnya 375 gram. Kalau kalian nggak punya salah satunya, boleh gunakan yang satunya aja. Pakai protein tinggi. Ini ada gula halus sebanyak 60 gram. Kemudian ada vanili bubuk sepertiga saset. Kemudian ada tepung maizena. Ini sebanyak 20 gram. Kemudian ada yeast sebanyak 8 gram. 8 atau 9 gram boleh ya. Lalu akan kita aduk rata. Aku hampir lupa. Kasih 2 kuning telur. Ini telurnya kecil amat ya. Buset, segede telur puyuh. Kita kasih 3 deh. Karena ini kecil banget kuning telurnya sahabatku. Nyaris jatuh sahabatku. Tuh ya. Kalau kuningnya imut-imut gini pakaiin 3 nggak apa-apa. Kita ambil 1 butir lagi ya kuningnya. Katanya sih kalau telur yang masih kecil-kecil gini ada 2 kemungkinan. Kemungkinan pertama ini adalah indukan yang baru. Kemungkinan yang kedua memang induknya kurus. Kita mau lihat dulu susunya. Ini sekitar 40 derajat. Segini masih oke ya, antara 36 sampai 40 nggak apa-apa. Kalau lebih tinggi lagi suhunya, dikhawatirkan dia bakal bikin bantet. Kita masukkan susu evaporasi. Bisa pakai susu cair biasa juga ya sahabatku. Kita mau sedikit bermanja-manja deh. Pakai mixer. Hampir lupa sahabatku. Lupa masukin kentang. Jadi ini aku pakai kentangnya 1 biji setengah, 1 buah tambah setengah. Ini beratnya kurang lebih 150 gram gitulah ya kentangnya. Seratus ml ternyata dia terlalu keras ya sahabatku. Aku tambahin lagi sekitar 20 ml. Jadi ini sekitar 120 ml liquidnya. Kita ganti dengan jurus tangan aja sahabatku. Karena ini kan
Dia adonannya ini kan apa, agak padat gitu. Oke, selanjutnya kita masukkan margarin. Kalau mau lebih gampang bisa pakai stand mixer sebenarnya. Ada juga. Kita ulen-ulen lagi. Jadi sebenarnya bikin donat ini nggak terlalu susah ya. Gampang-gampang aja kok. Pakein garam supaya donatnya ada rasa. Jadi donatnya ini nggak hambar. Kita ulenin sampai dia agak licin. Sekitar 7 menit lah gitu ya. Ditonjok-tonjok gini. Kita mau coba lagi pakai ini. Ini ngebantu banget sih pakai mixer ini ya sahabatku. Daripada kita capek-capek pakai tenaga manusia. Ngelawak beneran. Udah. Nih kameramennya ngeledek mulu dari tadi. Padahal aku hanya ngegimik ya. Ini mixernya cakep banget sahabatku. Dari Ideal Life. Jadi udah lama aku nggak ketemu dengan kru aku yang 15 orang ini. Jadi biar mereka tertawa melihat aku gitu. Ngebantu banget pakai mixer. Jadi nggak perlu ngos-ngosan ngulen adonan donatnya ini. Dan kalau kita ngulen donat di dalam mangkok, itu cukup ditonjok-tonjok gini aja ya. Nih, kayak gini. Sampai dia licin. Kita sodok-sodok dulu sedikit. Tuh ya, ini sudah cakep banget adonannya ini. Selanjutnya ini akan kita kecil-kecilkan. Kita akan ambil adonannya dan kita akan timbang. Satu buahnya ini aku bikin seberat 50 gram. Kita sisihkan dulu. Kita lipat-lipat ke dalam kayak gini ya sahabatku, supaya permukaannya tuh menjadi licin. Lalu ujungnya ini kita akan tutup, lalu kita bulat-bulatkan kayak gini. Tuh ya. Sampai permukaannya licin. Lakukan sampai selesai. Kira-kira dapat berapa biji ya sahabatku? Nanti kita akan kasih tahu dapatnya berapa biji. Lakukan sampai selesai. Jadi ceritanya ini aku ambil jurus cepat ya sahabatku. Jurus simple. Totalnya dapat 16 biji sama satu bijinya yang paling kecil, 16,5. Kita akan tutup dan kita istirahatkan selama 30 menit. Kita biarkan dulu sampai dia mengembang sempurna. Dan ini sudah 30 menit. Coba lihat, dia sudah mengembang 2 kali lipat. Kita kasih tepung sedikit di tangan supaya dia nggak menempel. Kemudian kita akan bolongin di tengahnya seperti ini. Lalu kita taruh di kertas seperti ini, kemudian kita susun seperti ini. Tepunginnya sedikit-sedikit aja ya sahabatku, jangan kebanyakan tepung. Kita pipihkan
Tebalnya kurang lebih 1 cm gitulah ya. Kemudian kita bolongin di bagian tengahnya. Lalu kita taruh di baking paper seperti ini. Oh ya sahabatku, tadi di awal video aku kan bilang yeastnya 8 gram. Keliru ya sahabatku. Jadi ini aku bikin tuh sebetulnya 3/4 resep. Jadi satu resepnya ini harusnya tuh berat terigunya tuh totalnya 500 gram. Hanya saja ini kan aku bikin dengan berat 375 gram. Jadi yeastnya ini adalah 6 gram yang aku gunakan di video ini. Oke? Malah ngelawak. Donatnya malah kabur sahabatku. Malah ngikut. Ini bukan gimmick sih yang ini mah. Tuh. By the way sahabatku, sudah punya talenan Idealife ini belum? Jadi dia ada 2 permukaan ya, yang ini yang stainless, ini yang biasa. Dan di sini dia sudah ada tempat untuk asap pisau. Di sini bisa untuk parut bawang putih. Ini aku gunakan hampir setiap hari ya sahabatku. Ini cakep banget. Dan ini tipenya IL160J. Kita akan proofing lagi donat ini selama 30 menit. Tunggu sampai dia benar-benar mengembang, nanti baru kita goreng. Kok bikin donat sambil nyanyi dong kok? Sebagai kekasih yang tadi anggap aku hanya bisa mencoba mengalah. Sekarang kita mau panaskan minyak. Lihat, aku punya wok cakep banget dari Idealife. Ini ada steamer ringnya dan ada tutupnya. Jadi ini dia dijualnya terpisah ya sahabatku. Kita mau tes dulu suhu minyaknya sudah nyampe berapa. Kita akan goreng di suhu sekitar 160 derajat. Oke, sudah boleh dimasukkan adonannya. Hati-hati masukinnya ya sahabatku, jangan sampai nyiprat. Dan kertasnya ini jangan digoreng ya, karena ini nanti berbahaya kalau digoreng. Kita goreng satu sisinya selama 2 menitan atau sampai dia golden brown. Jangan dibolak-balik supaya nanti dia tidak nyerap minyak yang banyak. Ini yang pertama langsung terkaget-kaget dia sepertinya. Langsung dia gosong. Jadi sambil diintip aja ya sahabatku, satu mana yang permukaannya sudah gosong. Wow, ini sudah overcook sahabatku. Sudah sedikit agak gosong. Jadi masukinnya ini minyaknya jangan sampai 160 ya sahabatku, karena bakal gosong. Masukinnya ini minyaknya 150 aja. Tapi lumayan lah ya sahabatku. Kita goreng lagi. Nanti kita jual satu boxnya berapa duit ya sahabatku. Dia menumpuk sejolinya. Yang paling kecil. Nah ini apinya lebih pas ya sahabatku. Yang pertama tadi apinya kepanasan jujur aja. Jadi dia lebih coklat banget gitu. Jadi gorengnya nih pakai suhu 160 derajat aja ya. Jangan sampai 155 udah cukup deh. Kalau 170 dia langsung gosong. Gosong sebelum waktunya mateng. Kita angkat lagi. Lihat donatnya. Embul-embul sahabatku. Tuh donatnya bagus ya. Gendut-gendut seperti kameramen saya. Sekarang kita mau goreng yang kecil-kecil. Ini namanya donat unyil. Imut-imut.
Sahabatku pasti ada yang nanya, ini gorengnya pakai wok apa? Ini wok dari Ideal Life ya sahabatku. Aku pakai ini udah lama banget, udah hampir 6 tahun. Belum pernah ganti. Tipenya IL32WK. Kalau yang donat kecil-kecil ini bandel sahabatku, dibalikinnya susah, nggak nurut dianya. Suka berbalik lagi ke atas gitu ya. Emang kadang-kadang nih yang kecil-kecil nih malah suka bandel ya sahabatku. Sama seperti kamu yang kecil-kecil suka bandel, tidak nurut pada orang tua. Kita mau angkat. Sini aja deh. Sahabatku, lihat ini donatnya gembul-gembul dan ini sebenarnya jangan mau jatuh. Sebenarnya sudah aku coba barusan dan rasanya mantap. Tapi ini perlu direka ulang supaya kalian bisa melihat realnya di video. Kita mau dusting dengan gula halus dulu atau gula tabur donat. Kita mau kasih gula halus, nggak usah terlalu tebal-tebal amat gulainnya. Kita mau dusting yang sebelahnya juga. Sebenarnya kalau mau gampang ini masukin ke kantong plastik lalu di shake-shake gitu ya sahabatku. Hanya saja nih untuk kepentingan syuting supaya terlihat lebih cakep, aku pakai gaya dusting kayak gini gitu ya. Kalau pakai shake-shake nanti fotonya terlihatnya tuh kurang estetik gitu sahabatku. Sebagian kita mau oleskan dengan margarin. Ketebalan margarin ini disesuaikan dengan selera ya sahabatku. Kalau aku nggak suka terlalu tebal, yang penting bisa buat nempel mesesnya aja. Segini. Kemudian kita tempelkan di meses coklat. Separuh aja nempelinnya ya. Seperti ini sahabatku. Cakep kan? Kalau bikin sendiri seperti ini harganya tentu lebih terjangkau sahabatku. Apalagi buat kalian yang banyak anak di rumah. Bikin aja, nggak usah beli. Yang pasti ini enak dan bergizi. Sahabatku, seperti ini jadinya. Ini dapatnya 16 biji yang gede, 1 biji yang kecil, dan dapat sate-satean seperti ini. Sebagiannya udah dimakan sama kameramen. Ini total modalnya hanya sekitar Rp50.000 saja. Jadi buat kalian kaum mendang-mending, daripada beli donat yang mahal-mahal, mendingan kita bikin sendiri aja ya. Dan aku mau membuktikan apakah donat Rp50.000 ini cukup layak untuk dimakan. Ayo kita buktikan. Kita mau ambil, ini udah adem ya sahabatku, ciri-ciri dia sudah dingin. Itu dia tuh gulanya nggak lumer. Tuh ya, seperti ini. Jadi dia nggak yang padat, dia yang empuk. Tuh, seperti ini ya sahabatku. Empuk dan balik lagi ke bentuk semula. Tuh ya, mau bulat lagi dia. Mari kita makan. Empuk, wangi, rasa manisnya pas. Ini enak banget. Enak banget. Jujur ya sahabatku, aku lebih suka bikin sendiri daripada aku beli yang di mall yang mahal. Yang glaze-nya tuh tebal banget. Jadi kadang-kadang berasa makan donat tuh lebih dominan ke rasa gulanya. Bener nggak? Tapi kalau makan sendiri kayak gini, kita bebas untuk menentukan ketebalan dusting gulanya atau glazing gulanya. Nah, buat kalian yang ingin membuat aneka ragam glaze, nanti bisa kreasi sendiri. Yang terpenting aku udah kasih tahu cara membuat donat yang enak.
enak dan murah. Hao ce sen jing ping. Subscribe yang baru nonton, subscribe ya. Kalau nggak subscribe, aku balik lagi ke hutan. Sekarang kita mau coba, karena aku haus, aku mau minum esnya dulu sampai tumpah melimpah di bawah. Untung ada tatakan di bawahnya. Wow, sayang, ini yang di bawah aku minum juga. Selanjutnya kita mau coba kue tiaw. Ini adalah kue tiaw kue tiaw goreng sapi seafood. Satu porsi kue tiaw goreng sapi seafood tak bersisa.